Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Damang Bapak. Alhamdulillah. Bapak, mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler. Mungkin saya di sini belum terlalu lama juga. Saya mulai jabatan itu Februari, pas Februari, jadi mungkin baru 4 bulan lah kalau ini itu baru. Jadi mohon maaf kalau ada kurang informasi yang bisa disampaikan, mungkin itu. Mungkin kalau latar belakang saya sih pendidikan dari S1 Ilmu Komunikasi, keduanya juga Administrasi Negara S2. Mungkin itu. Ya. Baik, berarti baru 4 bulan ya Pak. Betul, ya menjabat di Kelurahan Cigadung ini. Bapak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih Pak. Sama-sama, yang pastinya akan berbagi informasi nih ke wargi Bandung dan akan berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung gitu. Nah Bapak, sebelum kita masuk ke topik podcastnya, mungkin kiranya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Cigadung. Ya, kalau Kelurahan Cigadung itu luasnya 264 hektar kurang lebih. Itu kita masuknya daerah dataran tinggi, yang kita berbatasan sebelah barat itu Kelurahan Sadang Serang, sebelah utaranya Desa Ciburial udah mulai masuk ke Kabupaten Bandung, sebelah timurnya itu masuk Kelurahan Neglasari, dan sebelah selatannya masuk Kelurahan Sukaluyu. Jadi apa ya, kita tuh masuknya lebih berbukit-bukit gitu di bagian utara. Ya, sebenarnya alhamdulillah dingin lah ya kalau daerah sini itu. Dan Cigadung itu heterogen, penduduknya itu banyak ya, dari kalangan yang berpendidikan sampai wira swasta, tapi petani nggak ada sih, soalnya nggak ada yang digarap kalau di sini. Baik. Mungkin itu sih, dan mayoritas wira swasta sih, walaupun ada komplek Unpad juga di sini tuh, ada komplek Unpad 1, Unpad 2, jadi sebenarnya perumahan dosen, cuma sekarang lebih ke dosennya sudah pensiun. Betul. Jadi tetap banyaknya yang wira swasta kalau di sini itu. Mungkin itu. Iya, mungkin banyak pengusaha juga ya Pak ya di sini, pada usaha sendiri juga setahu saya, orang apa yang tinggal di Cigadung itu. Betul. Iya. Nah, Bapak, di sini kita akan membahas tentang potensi ya Pak, potensi yang ada di Kelurahan Cigadung. Karena yang kita tahu bahwa di daratan tinggi itu biasanya banyak tempat wisata, Pak. Seperti itu, atau mungkin seperti tempat kafe, resto itu juga banyak sekali, apalagi sekarang ya di daratan tinggi. Betul. Nah, kalau potensi wisatanya sendiri nih Pak di Kelurahan Cigadung ada apa aja Pak? Nah, kebetulan potensi wisata kalau lebih ke kuliner ya. Kalau kuliner itu kita tuh banyak sih, banyak. Kayak Wale, mungkin warung lela, itu bakso warung lela itu masuk Kelurahan Cigadung. Terus tuh kopi Anjis, terus tuh masih banyak lah sebenarnya kopi-kopi yang di sebelah kecamatan juga ada, di depannya juga. Sebenarnya di sini mungkin daerah atas atau daerah dingin tuh enaknya ngopi. Betul, mungkin, kan, betul. Nah itu mungkin kalau dari kulinernya. Betul. Nah di sini juga ada wisatanya, dan itu juga sudah di apa namanya, udah di SK-kan atau udah dinobatkan pas di zamannya November tahun 2020. Yaitu KWK itu kawasan wisata kreatif. Kreatif ya. Mungkin ya, itu sih kalau
potensi yang ada. Ya. Betul. Baik. Lalu Pak, ini ada apa aja Pak? Mungkin bisa disebutkan potensi wisata kreatifnya, dan ini memang semua dikelola oleh pemerintah atau ada sebagian dari dikelola oleh swadaya masyarakat? Nah, kebetulan yang namanya KWK itu kan kampung wisata kreatif. Iya. Yang namanya kampung wisata kreatif itu jadi kita tuh memunculkan, bukan yang sudah ada gitu. Oke. Kalau desa wisata itu biasanya potensi yang sudah ada, mungkin dari alamnya kayak gitu kan, atau ciri khas yang udah dari dulu. Nah, kalau di kita kampung wisata kreatif itu kita memunculkan dari warganya. Jadi kita ya itu, kalau sebenarnya dari pemerintah sendiri nggak ada ya, kita tuh kan bukan desa yang ada BUMDes itu kan. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa seolah kita komersil gitu, jadi nggak bisa mengelola. Jadi kita lebih ke penyuluhan atau mengangkat potensi yang ada di Kelurahan Cigadung. Betul. Nah, salah satunya sebenarnya ada 6 di kita itu yang sudah masuk. Tadi 2010-nya diakui sama Kota Bandung, 2023-nya itu sudah diakui sama Kementerian Pariwisata. Permakentra apa hasil panjangannya itu 2023 31 Januari 2023 itu sudah di ini kita sebagai 300 besar masuknya. Nah, itu ada 6, satu itu Ranca Bolang, itu posisinya di RW 1. Yang kedua juga Saung Kasep, itu Ranca Bolang itu jadi ada curug, kan jarang-jarang kan di Kota Bandung ada curug. Iya, betul. Makanya sebenarnya kita tuh perbatasan tadi sebelah timurnya itu sama kabupaten juga, itu dialiri sama Sungai Cidurian. Sungai Cidurian, nah di hulunya itu ada curug sebenarnya di sana tuh. Nah, jadi Ranca Bolang itu ada curug, tapi bukan soal curugnya yang mau diangkat tuh. Karena kan saya bilang yang namanya desa wisata itu kan harusnya ada, kalau ini kan memunculkan. Kalau memunculkan itu di sana tuh ada kayak kolam renangnya, terus ada sawah, dan ada kayak wisata permainan zaman dulu gitu kalau di sana tuh. Satu Ranca Bolang, kedua itu ada tadi Saung Kasep, Kasep dari kerajinan bambu. Nah, di situ ada pembuatan berbagai macam peralatan aksesoris lah, dari bambu, dan itu juga sudah masuk ke kampung bambu juga. Ya, alhamdulillah kita terus mendorong, karena di sini juga ada Pokdarwis gitu. Pokdarwis itu kelompok kerja sadar wisata. Yaitu yang mengelola itu sebenarnya. Jadi yang saya bilang tadi bukan dari pemerintah atau dari kelurahan, karena kita tuh nggak ada BUMDesnya, jadi diadakannya Pokdarwis itu yang buat mengolah itu. Nah, yang ketiganya ada Batik Hasan. Batik Hasan itu awal mulanya ada batik karena di situ yang akan memunculkan satunya lagi Batik Komar. Nah, Batik Komar katanya dulu juga masih bergurunya ke Pak Hasan itu, Batik Hasan. Nah, dari Batik Komar diturunkan lagi ke warga-warga. Nah, di warga-warga itu jadi memunculkan dari tiap RW itu dulu dilakukan pelatihan atau penyuluhan sama Batik Komar itu, jadi biar biar warga di sini juga punya ide kreativitas sendiri gitu. Jadi ada 3 sama Kampung Batik Cigadung, terus selanjutnya Galeri Rosyid. Nah, Galeri Rosyid itu lebih ke pameran galeri, dan itu Pak Rosyid yang
mengembangkan dia seni lukisnya dari pensil warna dia melukis, terus juga ada hasil kreasi dari bahan-bahan tani kayak cangkul, terus alat bajak sawah kayak gitu-gitu, dia dibikin kreasi itu, jadi yang memunculkan seni lah gitu. Nah, jadi ada 6 tadi yang semuanya yang ada di Kelurahan Cigadung mungkin itu. Baik. Nah, dari ke-6 wisata kreatif yang tadi Bapak sebutkan nih, mana Pak yang merupakan wisata unggulannya? Ya, wisata unggulan di sini tentunya batik ya, karena dari 6 potensi KWK itu 3 diantaranya yaitu tadi Batik Hasan, Batik Komar, dan Kampung Batik Cigadung ya. Jadi sebenarnya pembedanya dari KWK di Kota Bandung, khususnya yang satu kan tadi ada Braga kan, Braga itu beda lah, mereka tuh mungkin lebih ke histori bangunan kan. Nah, kalau di sini tuh lebih memunculkan karyanya, jadi yaitu khasnya dari batik Bandung itu motif angklung, terus cangkurileng sama bunga. Bunga, betul. Jadi itu ciri khas batik Bandung gitu. Jadi ya ada bahasa kalau nggak ke Cigadung nggak Bandung, kayak gitu. Mungkin itu yang diangkat dari potensi Kelurahan Cigadung, mungkin itu. Baik, berarti memang wisata kreatif unggulannya di Kampung Batik itu ya, Pak ya. Betul. Baik. Nah, berarti di tahun lalu, tepatnya di tahun 2003, Kelurahan Cigadung itu mendapat penghargaan sebagai Desa Wisata KWK ya, Pak. Kelurahan Cigadung. Berarti KWK ini Kampung Wisata Kreatif. Nah, setelah mendapat penghargaan tersebut, Pak, apakah ada jumlah peningkatan wisatawan yang datang? Ya, setahu saya dari sebelum COVID ya, sebelum COVID itu per bulan bisa sampai 5.000 pengunjung tuh. Okay. Nah, mungkin pas COVID itu menurun, makanya tadinya juga kita tuh ada C59 di situ tuh. Apa itu, Pak? Baju C59. Oh iya. C59. Kalau mungkin orang-orang dulu kayaknya lebih tahu baju C59 sekarang mah. Iya, aduh saya generasi ini Pak, Gen Z ya Pak. Saya Gen Z, jadi tadi ada yang mana tuh? Ya tapi ya itu udah bangkrut sih sebenarnya. Kalau makanya dulu tuh pelopor awalnya tuh sebenarnya itu. Tapi karena ya mungkin perubahan zaman lah, atau ya tadi kan yang kita harus berkreasi kan. Betul. Nah, jadi sekarang lebih ke batiknya. Jadi yang makin naik ke sini, alhamdulillah makin naik. Iya. Tadi kemarin juga saya udah ngobrol sama Pok Darwis yang khusus di Kelurahan Cigadung itu. Sudah bahwa emangnya alhamdulillah kita itu memberikan paket wisata gitu, bukan tiket wisata. Jadi keunggulan Cigadung itu beda ya, kalau di tempat wisata lain mah kan masuk harus pakai tiket gitu. Kalau di sini mah sudah berkoordinasi dengan tour and travel. Biasanya kalau ada wisata ya alhamdulillah banyak gitu. Berarti ada kerjasama juga ya Pak dengan pihak ketiga atau pihak swasta ya? Sudah kerjasama khususnya dari Pok Darwis itu ke pihak tour and travel. Jadi kalau ya udah banyak ada dari Blitar, dari Semarang, dari Bangka Belitung gitu. Nah itu ada cerita juga dari Pok Darwis juga bahwa sebenarnya itu kenapa orang Semarang mungkin bosan itu, kenapa kesini ke batik lagi kayak gitu kan. Tapi ya itu kenapa diseram, tapi kita bukan memperlihatkan seni batiknya, mereka kan udah biasa gitu. Cuma kalau di sini tuh kita memperlihatkannya kenapa bisa masuk sebagai karya yang bisa itu diakui sama Permenkertraf itu ya, dari Kementerian Pariwisata ya. Kementerian Pariwisata. Kenapa itu bisa masuk ya, karena
Beda sama yang dari Semarang itu kan ada pengrajin logam kayak gitu, mereka nggak bisa, makanya di situ yang bikin tertarik dari walaupun nih sama batik gitu, tapi kita bisa mengangkat khasnya di sini. Jadi alhamdulillah sejauh ini pengunjung yang ke sini banyak meningkat gitu. ya Pak ya, terus apalagi setelah mendapat penghargaan sebagai Desa KWK ya, Cigadung itu. Baik. Nah, lalu Pak, dari Kelurahan Cigadungnya sendiri Pak, upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan dalam mendukung atau mungkin program-program yang telah dilakukan untuk mendukung wisata kreatif ini? Ya, betul. Kalau dari kelurahannya sebenarnya itu kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata ya, disebut PAR ya, disebut PAR, bahwa ya kemarin juga kita sudah melakukan FGD juga Dinas Pariwisata itu, yaitu untuk payung hukum tadi Pokdarwis itu, kelompok sadar wisata mau dibuatkan SK-nya nanti mungkin sambil berjalan ada perwalnya, karena kita sudah melakukan FGD juga. Jadi salah satunya itu kita membuatkan atau berusaha untuk payung hukumnya untuk pengelola nanti kampung KWK ini. Terus kedua juga pasti dari pemerintahan khususnya terus memberikan support kayak penyuluhan atau pelatihan-pelatihan gitu kan, biasanya kita dimasukkan ke musrembang kayak gitu. Jadi program-program yang gitu biar itu yang sudah ada bisa dikembangkan lagi, yang belum ada dimunculkan. Mungkin itu soalnya kan bisa berkembang terus ya. Kalau kita melihat contoh kayak di Jogja atau di Bromo kayak gitu kan, ya itu mereka kalau ke sana itu bisa naik jeep ya. Betul. Nah di sini juga sebenarnya karena kita kawasan berbukit dan jalannya juga sempit, jadi kemungkinan bus juga susah masuk gitu. Makanya biasanya masih travel yang bisa masuk sini. Mungkin ke depannya saya juga yang menginginkannya seperti itu, nanti partisipasi dari warga, mungkin ada mobil yang unik bisa mengangkat atau mengangkut wisata biar bisa berkunjung karena di sini kan jauh-jauh gitu tadi. Yang Ranca Bulang di RW 1 itu di ujung, terus jadi menyebarlah di Kelurahan Cigadung itu ya. Mungkin itu sih langkah-langkah kita untuk terus ke depannya. Dan rencananya juga tadi kata Pokdarwis juga 2025 itu dari Kementerian Pariwisata juga ingin mengangkat juga ke mata dunia. Yang dari 300 besar kampung wisata kreatif itu. Ya. Betul. Mungkin akan diajukan kepada UNESCO juga mungkin ya Pak ya. Ini nggak tahu terlalu jauh itu kayaknya. Gak apa-apa Pak, positif dulu aja. Oh iya betul. Kan biar dilihat di mata dunia gitu. Iya, betul. Nah lalu Pak, kalau dari segi strategi ya pemasarannya itu melalui sosmed juga nggak Pak? Oh iya, saya lupa. Sosmed juga pastinya. Kalau sekarang itu kan tidak lepas lah dari sosmed itu ya. Kita sudah ada di IG-nya juga, Kampung Wisata Cigadung itu ada IG-nya. Di situ menjelaskan berbagai macam kelebihan atau yang ada di Kelurahan Cigadung itu, mungkin lebih di IG sih sebenarnya. Di IG ya. Di IG di Kelurahan Cigadungnya Pak? Atau masing-masing wisata kreatifnya ada Instagramnya? Di KWK-nya. KWK-nya ada ya? Jadi kan itu, tadi Pokdarwis itu kan kelompok sadar wisata ya? Dia yang mengelola atau mengkoordinir lah bahasanya. Jadi biar beda kalau satu-satu mungkin dari personal ininya ya. Kalau ini kan kita mengkoordinir ya buat memang dari kelompok sadar wisata aja langsung ya yang mengelola sosmednya gitu. Betul. Jadi kelompok sadar wisata itu mengelola 6 wisata kreatifnya berarti. Betul. Oke, baik. Bapak mungkin bisa di-spill nama Instagramnya? Tuh,
saya juga lupa lagi. Baik. Pokoknya Nanti kelompok boleh ya. sadar wisata. Mungkin nanti dicarinya di Kelurahan Cigadung dulu ya Pak. Mungkin nanti ada ya di Instagram tersebut. Ada ya. Biasanya saling mengikuti lah. Saling mengikuti biasanya. Atau enggak mungkin di feed-nya ada saling tag gitu ya. Betul. Baik. Ya Bapak, terakhir nih Bapak, harapan Pak dengan adanya atau banyaknya wisata kreatif yang ada di Kelurahan Cigadung Pak. Silakan jelasin. Harapannya sebenarnya ya saya sebagai khususnya di pemerintahan ya tetap kita membangun wilayah dan khususnya warganya, apalagi kan kita juga tahu sekarang tuh lagi krisis ya, krisis dolar katanya naik. Betul. Jadi rupiah menurun, terus pengangguran juga 8% kalau nggak salah kita tuh. Jadi mudah-mudahan hanya harapan saya dengan inovasi-inovasi yang warga Cigadung khususnya bisa dikembangkan, yaitu tadi kita mulainya dari anak muda gitu, anak muda generasi Z sekarang jangan sampai ada pemikiran negatif yang generasi sekarang. Makanya kita di sini memulai atau terus mendorong anak-anak muda di sini terus berkreasi, khususnya yang sudah ada kita pertahankan atau kita angkat kembali atau bisa sampai tadi go internasional. Betul. Karena kita di nasional sudah diakui, apalagi di Kota Bandung sudah, tinggal kita go internasional. Mudah-mudahan bisa bermunculan anak-anak muda yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan bisa terus memajukan Kelurahan Cigadung. Mungkin itu saja. Baik. Ya, betul sekali yang tadi Bapak sampaikan bahwa harusnya anak muda sih Pak ya, atau betul. Mungkin ini tuh ajakan untuk anak muda, karena anak muda zaman sekarang atau Gen Z itu apalagi apa-apa posting video ya Pak ya, betul, kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya bisa mempromosikan wisata yang ada di daerah tersebut sebetulnya seperti itu. Jadi betul. Mungkin bisa lebih digembar-gembor nih Pak di sosial medianya gitu, agar si para anak muda atau Gen Z ini bisa melihat dan mereka bisa datang langsung dan pastinya bikin foto atau video gitu ya, gitu, dan mungkin nanti akan viral nih di sosial medianya masing-masing gitu. Ya Bapak, terima kasih banyak atas informasinya, sudah berkenan untuk berbagi informasi dan berbincang-bincang bareng kami di Kominfo Kota Bandung. Semoga semuanya dijalankan lancar Bapak ya, dan diberi kemudahan. Semoga untuk wisata kreatif yang ada di Kelurahan Cigadung juga semakin berkembang, semakin dikenal orang, dan pastinya maju nih Pak, gitu. Baik, hatur nuhun Bapak. Ya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Kominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.